Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel TV yang budiman, hari ini kita akan bahas satu topik yang sedang hangat diperbincangkan di media nasional seputar perekonomian negara kita. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang Amerika Serikat dan China, negara dengan utang terbesar di dunia. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam spesialis dakwah ekonomi Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa dulu Bung Yuwana. Assalamualaikum Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Bagaimana Amir. kabar Anda hari ini, Bung? Alhamdulillah. Khair, Bung Amir. Sehat. Harus sehat. Alhamdulillah. Harus sehat ya Bung Yuwana. Iya, betul. Baik Bung. Eh, ini ada berita menarik nih tentang Amerika Serikat dan China, negara dengan utang terbesar di dunia. Nah, bagaimana tanggapan Anda Bung terkait dengan hal tersebut? Ya, jelas sekali itu, Bung Amir. Karena ya kapitalisme kan memang begitu ya. Kapitalisme memang menjadikan pembangunan itu bertolak dari utang dan pajak. Itu jelas sekali. Sebetulnya kalau kita baca di berita-berita itu ada urutannya ya. Amerika Serikat dia punya utang itu 31 triliun. Terus Inggris 8,73 triliun, Prancis 7,4 triliun dalam US dollar itu, dalam US dollar. Cina hutangnya 2,64 triliun dalam US dollar, hitungannya dalam US dollar. Itu sudah menjadi keniscayaan karena negara itu sendiri ditopang oleh utang dan pajak. Negara tidak punya kemandirian fiskal selain dari utang dan pajak. Utangnya kepada siapa? Bisa ke negara lain atau bisa ke swasta, ke pengusaha-pengusaha. Makanya kemudian sesungguhnya yang berkuasa sesungguhnya itu adalah pengusaha swasta itu. Kalau kita lihat di Indonesia, Indonesia sendiri utangnya itu per Mei 2023 kemarin, kalau dikutip dari APBN kita, buku APBN kita itu hampir 8 triliun rupiah, hampir 7,751 triliun. Itu bacanya gimana? Sekitar tapi turun ya kata kata PBN turun sekitar 62,38 triliun dari posisi April 2023 sebesar 7,849,89 triliun, hampir 8.000 triliun itu. Nah, eh, ya selama kapitalisme yang digunakan pijakan dalam membangun suatu negara, maka otomatis utang dan pajak itu menjadi sumber pendapatan mereka. Kalau kita lihat negara terbesar yang menghutangi Indonesia per Maret 2023 itu Jepang, terus Jerman, terus Prancis, terus Cina, Australia, Korea Selatan, Amerika, Singapura, Eropa, terus kemudian Hong Kong. Jadi ya kapan kita bisa mandiri kalau selama ini kita masih mengandalkan utang dan pajak. Sementara sumber daya alam yang ada itu kan sumber daya alam yang harusnya milik rakyat, milik umum, milik masyarakat itu justru malah dirampok oleh para pengusaha-pengusaha tambang itu. Konsesinya tidak amanah dijalankan tidak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi untuk membesarkan kekuasaan mereka. Makanya dalam dalam pikiran saya itu justru sekaranglah saatnya Islam memimpin dunia menggeser kapitalisme itu untuk menampilkan rahmatan lil alamin dengan betul-betul pemanfaatan sumber daya alam yang diamalahkan pada manusia dari Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia sehingga terkelola dengan baik. Begitu. Dengan sumber daya alam yang dikelola dengan baik inilah kemudian kesenjangan perekonomian antara yang kaya dengan yang miskin itu tidak selamanya tidak semakin jauh ya, tidak semakin jauh. Itu karena distribusi juga bisa merata begitu. Makanya kemudian Indonesia apalagi ya, Indonesia ini kan negeri muslim yang terbesar. Potensi untuk memimpin dunia sangat besar sekali dengan menjadikan Islam sebagai pijakan dalam pembangunan Indonesia ini. Tidak usah kemudian Indonesia silau dengan kemajuan OECD, silau dengan kemajuan BRICS, silau dengan kemajuan Amerika, silau dengan kemajuan Cina.
Oh, faktanya mereka itu negara-negara yang utangnya terbesar di dunia kan gitu. Betul. Itu Oh, itu tanggapan saya, Bung Amir ya. oke, Gimana, Bung? siap, Ya, Bung ada Yuwana. ada diskusi kah? Jadi diskusi ya, Bung. Ya kan Mungkin tanggapan belum saya sih ya. belum ada, Bung. Boleh boleh ya. Oh, eh, sepertinya belum ada, Bung. Insya Allah nanti jika kita mengharapkan ada komentar dari teman-teman yang menonton di kolom komentar di YouTube nanti, insya Allah, ya. Baik, Biar ya. nanti kita bisa lebih bahas lagi, lebih dijabarkan lagi pembahasannya ini, insya Allah. Siap, siap. Baik, Bung Yuwana, terima kasih bahas segala. Kita doakan semoga Bung Yuwana tetap semangat dalam mendakwahkan ekonomi Islam selamanya. InsyaAllah. Amin. Amin, amin, Amin. ya Rabbal Alamin. Makasih, Bung Amir. Sama-sama, Bung Yuwana. Baik, demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi menanggapi tentang Amerika Serikat dan China, negara dengan utang terbesar di dunia. InsyaAllah, semoga forum kita pada hari ini barakah. Amin. Sampai jumpa lagi, teman-teman sekalian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.